Lewat sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk setia beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Setia pada janji baptis yang pernah kita ucapkan. Setia pada janji perkawinan bagi saudara-saudari yang berkeluarga. Setia pada janji imamat bagi para imam. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 7 Agustus. Hari Minggu Pekan Biasa ke-19. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pencipta alam semesta, Engkau berkenan membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, jadikanlah kami hamba-hamba yang setia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 32 sampai 48. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama dan merenungkannya. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah hamba itu. Tapi camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini? Ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang,
Lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan, minum, serta mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan banyak menerima pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini, Yesus memberikan pengajaran kepada para muridnya bagaimana sikap orang beriman dalam menunggu. Diungkapkan dalam sabda Tuhan hari ini, hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya pulang dari pernikahan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Di sini kita dituntut harus berjaga-jaga. Yang dimaksudkan berjaga-jaga adalah sikap aktif, siap, siaga, dan setia supaya tidak kecolongan. Tapi kapanpun Tuhan itu datang, ia siap. Saudari-saudaraku yang terkasih, setia merupakan kata yang sering kita dengar, mudah kita ucapkan, tapi membutuhkan perjuangan untuk bisa menghayati kesetiaan itu. Secara sederhana, setia berarti mau dan siap melakukan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya, apa yang telah diterima, dan melakukan apa yang sudah diikrarkan dengan komitmen. Maka, makna setia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam sabdanya hari ini menunjukkan sikap konsisten. Keberhasilan dan kebahagiaan kita dalam mencapai sesuatu tampak dari seberapa besar kekonsistenan kita dan ketekunan kita dalam berproses itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus ingin kita bersikap setia dalam hidup kita sehari-hari. Dikatakan tadi, setia memakai ikat pinggang dan menyalakan pelita. Kita tahu, ikat pinggang adalah sarana bagi kita agar pakaian kita ini dapat kuat melekat di tubuh kita. Sedangkan pelita adalah sarana penuntun agar kita dapat melewati kegelapan dalam perjalanan kita. Bersikap setia memang mulia dan dibutuhkan suatu perjuangan agar mampu bertahan dalam menjalaninya. Tentunya juga dibutuhkan suatu pengorbanan dari diri kita. Pasti menjadi pertanyaan kita semua. Setia pada siapa? Atau setia pada apa? Yang jelas, lewat sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk setia beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Setia pada janji baptis yang pernah kita ucapkan. Setia pada janji perkawinan bagi saudara-saudari yang berkeluarga. Setia pada janji imamat bagi para imam. Setia pada kaul yang diucapkan bagi biarawan-biarawati. Dan setia pada tugas perutusan yang disampaikan oleh Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih,
menjadi pertanyaan untuk refleksi kita hari ini. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa tetap setia, konsisten dengan tugas-tugas yang kita laksanakan, tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberi kemampuan untuk selalu siap sedia, setia dalam hidup kita. Anugerah-Mu Tuhan sungguh besar, Kau rancang hidupku dengan kasih-Mu. Alam semesta raya indah mempesona, itulah tanda keagungan-Mu. Mentari pagi siap berbagi, pancarkan sinarnya bagi semua. Syukur padamu Tuhan atas segala yang ku terima, persembahan cinta bagi dunia. Langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Kau goreskan sketsa hidupku untuk meniti jalanmu di sepanjang asaku. Jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu. Jalanmu di sepanjang asaku, jejak langkahku takkan terbias oleh waktu, selama ku percaya kepadamu, selama ku percaya kepadamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Kita siapkan hati kita. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.